Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Dan saya hormati para jemaah sekalian. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita harus selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur kepada Allah. Fi kulli halin, dalam keadaan apapun kita. Dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sedih, kita tetap harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terutama saat ini kita alhamdulillah dijadikan orang yang minas shaimin, orang yang berpuasa, meninggalkan makanan, meninggalkan minum hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita ini dibalas oleh Allah dengan balasan yang sangat sempurna. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang minar radin al-mardiyin, orang yang selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para jemaah sekalian yang saya hormati, saat ini berhubung mikrofon ya tidak menyala, maka suaranya agak itu. Ya, merapat enak ya. Maju. Sambil kita niat iktikaf di hadzal masjid ya. Niat beriktikaf. Nawaitul i'tikafa sunatan lillahi ta'ala. Diam di masjid. Ini walaupun kita hanya diam-diam atau tiduran, kalau diniati i'tikaf itu tetap mendapatkan pahala. Dan di masjid ini, lah. Mana, Mek? Ini yang dicantolkan. Iktikaf di masjid ini sunat ya, walaupun kita hanya sekedar istirahat. Kita istirahat, apalagi di bulan puasa ini memang dianjurkan oleh Allah untuk memperbanyak iktikaf di masjid ya, terutama pada waktu malam. Itu kita habis sahur, datanglah ke masjid ini untuk iktikaf. Iktikaf ini walaupun tidur ya dapat pahala. Asalkan jangan niat mau tidur ke masjid saja. Jadi kita mau iktikaf, ngantuk di pasarin gila kenapa? Tetap mendapatkan pahala. Karena masjid ini adalah Baitur Rahmatillah. Di sini adalah tempat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita itu bahagia, kita senang sekali kalau sudah masuk masjid. Masuk kita ke masjid, maka kita berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukalah pintu rahmatmu untukku. Para jemaah sekalian yang saya hormati, kita melanjutkan Fadhailus Shiyam. Kitab ini menerangkan tentang fadail yang sekarang sudah memasuki fasal al-faslus salis, yaitu fasal yang ketiga dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Izzuddin Abdus Salam ini. Di fasal yang ketiga itu menerangkan fi adabihi, tata kramanya berpuasa. Tata krama berpuasa itu wahiyya sittatun, itu ada 6. Artinya tata krama ini bukan suatu kewajiban,
Ya. Tetapi baik untuk kita kerjakan. Beda dengan wajib. Kalau wajib syarat rukun, kalau tidak dikerjakan maka puasanya tidak sah. Nah ini adalah tata krama. Tata krama ini bagaimana kita di dalam berpuasa ini, puasa kita benar-benar berkualitas. Puasa kita benar-benar bernilai yang luar biasa. Seperti yang telah diterangkan di sebelum-sebelumnya, ada puasa awam, kan? Ada puasa khos, ada puasa khawasul khawas, ada atau khosul khawas. Jadi untuk mencapai tingkatan puasa yang sangat tinggi, maka perlu kita melaksanakan adab, yaitu tata krama berpuasa. Tata krama berpuasa wa hiya sittatun, ini ada 6. Ahadua hifdzul lisan wal jawarih anil mukhalafah. Yang pertama adalah menjaga lesan kita dan tubuh kita anil mukhalafah. Menjaga dari hal-hal yang tidak baik. Nah, bagaimana lesan ini dijaga sebaik-baiknya? Jangan sekali-kali kita berkata hal-hal yang menyakitkan kepada anak, kepada istri, kepada siapapun. Walaupun mereka menyakiti kita, misalnya kata-katanya, maka kita jangan membalas. Jangan membalas. Katakan dalam diri kita, ini so'im, ini so'im, ini so'im. Biar puasa kita ini benar-benar bernilai ibadah yang tinggi. Dikatakan juga di dalam hadis Nabi itu ya, al-jannatu mustaqatun li arba'atin, bahwa surga itu merindukan 4 orang. Siapa yang di antara 4 orang itu siapa? Hafizul lisan. Orang yang mampu menjaga lesannya. Bagaimana lesan ini tidak menyakiti orang. Berbicaranya menyenangkan sekali. Berbicaranya enak. Jangan asal berbicara, jika pembicaraanmu menyakiti kepada orang lain, maka janganlah berbicara, kecuali berbicara hak. Qulil haqqo walau kana murran. Ya. Kalau berbicara hak sekalipun pahit, kita berbicara karena hak. Nah, itu hafizul lisan wal jawarih, tubuh kita. Tubuh kita itu juga mata kita, tangan kita, semuanya. Apa yang ada di dalam tubuh kita ini juga berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Senengokan HP, nengok HP, nengokan YouTube, nengokan apa. Kalau isinya sesuatu yang tidak baik, baik itu moral atau isinya fitnah, kita tidak usah ikut campur. Biasanya ya orang yang membenci pemerintah itu sukanya mengkritik, tidak ada benarnya sama sekali. Jokowi tak bener, makin Prabowo tak bener kia kan dan lagi no presiden boleh tak bener, ada sebener. Boleh saya nganekan berpikir orang liar yang neng Indonesia jangan boleh minta ngalepein nyari presiden selain mikulah nemu. Pemimpin itu atau siapapun itu memang tidak ada yang seperti Rasulullah, tidak ada. Jangan seperti Rasulullah, seperti Abu Bakar tidak ada, seperti Umar tidak ada. Cari pemimpin sekarang ingin yang ideal, itu salah hidup kata saya. Kalau kamu ingin cari pemimpin seperti Sayyidina Umar, mestinya kamu hidupnya di masa dulu, di zamannya Sayyidina Umar, bukan hidup sekarang. Tapi bukan berarti kita menutup, ya. Bukan menutup untuk berkata adil, enggak. Kata adil ya katakan, kalau memang itu hak. Tapi perlu apa kalau hanya nyebarkan sesuatu yang membawa kebencian, membawa ketidaktenangan. Yang neliti tentang habaib, ya habib, wah ini kan. Boleh jangan nengok neka sampean, sudah jangan dibaca itu. Buat apa kita baca itu? Itu kita tinggalkan semua itu untuk bulan puasa ini. Kita bicara yang baik-baik saja. Tidak usah sok-sok.
Yang membela Habib ya sok pinter. Seboci ya pada itu sama-sama sok alim ditampilkan di medsosnya. Ya, ndak usah. Itu semua itu fitnah. Semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampean percaya Habib, tidak percaya Habib itu bukan rukun iman, bukan rukun Islam. Yang terpenting adalah kita menjaga hati kita terus baik kepada orang lain, husnudzon kepada orang lain. Juga semuanya, semua dari tubuh kita usahakan kita puasa dari hal-hal yang tidak baik. Daunnya Nabi begini, diqouli sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan qaul zur, tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang jelek, wal amala bihi, tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek. Barang siapa yang tidak meninggalkan ini, malam yada qaul zur wal amal bihi, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh kepada dia. Fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Ini yang yang susah. Allah itu tidak mikirin kita itu perut kita lapar, mulut kita haus, itu Allah tidak mikir. Kalau kita puasa kita itu tidak meninggalkan qaul zur, perkataan yang tidak baik, wal amal bihi, tidak meninggalkan perbuatan yang tidak baik di saat puasa. Maksudnya apa ini? Iya, maksudnya kari lapar bi hausnya. Tinggal lapar dan hausnya. Jadi eman-eman. Kita ini puasa, lapar kan kita ini. Haus kita, menahan diri kita itu untuk tidak itu. Tapi kita membiarkan tubuh kita itu tidak puasa dari hal-hal yang tidak baik. Nah, maka falaisa lillahi hajatun, Allah tidak butuh. Fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, sekalipun dia meninggalkan makanan dan minumannya. Artinya kare lapar ben hausnya. Cak meturen kare lapar ben arjengah. Jadi Allah itu tidak akan memberi dia itu pahala. Nah, neka hadis neka maksudnya memberi semangat kita, bukan berarti mun deui angon ngakan bae mun kare lapar. Apa gunaan mun karo kare lapar? Ya ndak begitu. Hadis ini adalah mendorong kita untuk berpuasa itu puasanya lebih tinggi lagi, lebih berkelas lagi puasa kita. Ya. Yang jelas walaupun kita itu misalnya sambil maksiat puasanya, ya tetap dapat pahala itu ya tetap. Dapat apa? Mengurangi dosa kita. Kan kita tidak dosa karena kita mengerjakan suatu kewajiban. Tapi nilai puasa kita itu tidak bernilai apa-apa. Hanya bernilai menebus kewajiban saja. Ya. Takutnya seperti itu. Kalau misalnya ada orang itu puasanya pagi-pagi berdosa, siangnya hendak bertobat. Ya itu nanti dinilai tersendiri oleh Allah. Di mana puasanya nanti sekian jam puasanya bernilai. Sekian jam puasanya tidak bernilai. Terus ini dauhnya Nabi juga berkaitan dengan tadi. Rubba qa'imin hadzuhu min qiyami as-sahar wa rubba sha'imin hadzuhu min siyami al-ju' wal aqas. Betapa banyak orang yang bangun malam bertahajud, berzikir, tapi dia hanya tinggal payahnya saja. Tinggal saharnya saja. Tinggal bangunnya saja, dia tidak mendapatkan apa-apa dari bangunnya dia. Bangun malam bertahajud. Tapi hadzuhu min qiyami as-sahar. Dia hanya mendapatkan kepayahan dari tidak tidur itu saja. Juga betapa banyak orang yang berpuasa hadzuhu min siyami al-ju' wal aqas. Di mana dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Nah, ini maksudnya tetap memberi semangat kayak tadi, bagaimana puasa kita itu yang betul-betul hebat.
Jangan dipikir terbalik ini, daripada begitu lebih baik saya tidak puasa, bukan begitu artinya. Terus yang kedua, adabus shaum, adabnya berpuasa yang kedua. Atani idza du'iya ila ta'amin wa huwa sha'im falyakul inni sha'im. Yang kedua, adabnya jika kita diundang untuk satu hajatan sementara kita berpuasa. Berkoncengan mari asar. Koncengan pagi-pagi, koncengan duhur, kita kok berpuasa. Ini maksudnya bukan bulan puasa kayak Ramadan sekarang ya. Bukan. Artinya puasa biasa itu. Puasa sunat lah. Orang jika puasa sunat, itu diundang untuk menghadiri satu pesta. Orang Madura ki koncengan. Maka falyakul ini shaim, katakan bahwa saya berpuasa. Saya tak bisa hadir, saya berpuasa. Ya, saya tidak bisa hadir karena saya berpuasa. Mon orang Arab nih gede nekeki. Bedanya dengan orang kita. Orang Arab itu mon koncengan bener koncengan atahlil, bukan. Pasti kalau undangan itu ila amin. Ayo saya masak itu. Tahu saya wali yasin, tahu saya wali tahlil, ngereng tahlil cimen, ngereng Fatihah. Enggak itu, enggak ada. Orang Arab itu dari zamannya Nabi itu sering diundang ila amin. Ada orang masak itu ngundang Nabi. Itu biasa orang Arab itu. Apalagi pernikahan. Ya. Jadi kalau orang Arab itu diundang memang untuk makan. Kanjeng Nabi panjenengan ya tora asarapun jompok semakin. Itu biasa Rasulullah itu. Kanjeng Nabi makan jompok siang. Sahabat kalau udah ngundang, satu sahabat ada sahabat yang lain, ngundang itu memang ila amin. Benar kan direng matur kisah tangki. Yang jeng nika, yang jeng tahlil, yang jeng selamatan, nika reng matur nika. Maca Yasin 3 kali nika. Hataman Quran kadang-kadang. Saya keluar nasi nek kene tangki. Cukup gede. Orang Arab enggak itu, orang Arab memang pesta. Jadi kalau ngundang ya pesta, enggak usah apa-apa. Nah itu memang tradisi Islam. Tradisi Islam itu saling memberi, saling mengundang, itu tradisi Islam. Alhamdulillah ini ada tradisi ini di Madura, walaupun di Madura nikah, pasangin tahlil, pasangin yasin. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah kita punya tradisi it'amut ta'am. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah ditanya, mal Islam ya Rasulullah, apa yang dinamakan Islam ya Rasulullah? Al-Islam itu Rasulullah menjawab it'amut ta'am, saling memberi makanan, saling ceng-ceng. Kadang orang yang terlibat khosok, apa ngocak, wah urusan tabu tok. Janganlah kau mikirnya tabu. Nah, enggak ini. Semua apapun yang ada di dunia ini adalah bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita makan yang enak, maka alhamdulillah. Oleh undangan makan enak, alhamdulillah bersyukur. Allah memberikan nikmatnya kepada kita. Jangan negatif pikiran kita itu, jangan negatif. Tapi pikiran kita bagaimana selalu bersyukur kepada Allah. Apa malah kalau Sabil Hasan Asyadzili itu kalau bersabda itu begini. Makanlah makan yang enak. Jadi kalau makan yang enak. Sampean jangan eman-eman ya. Punya uang, saya pikirin punya uang sekarang, saya pikirin deku. Deku oleh apa ya? Tidak bisa, tidak pernah enak itu. Ya. Wes kadang-kadang bodoh deku bodoh. Seminggu lagi pikir boleh. Seminggu lagi muntade apa yang akan kita makan. Lah kita yang seperti itu tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita punya ingin, ayo makan. Kulu washrabu tapi wala tusrifu. Kita memang yang dilarang itu adalah berlebih-lebihan. Kalau kita mau menikmati makanan yang enak. Imam Malik itu kalau makan itu enak. Imam Malik itu imam besar, gurunya Imam Syafi'i. Salah satu imam mazhab yang 4.
Itu kalau makan Imam Malik itu enak-enak. Tanda Imam Malik nih cukup keres ini kan. Imam Malik yang enak-enak kalau makan. Itu ditanya oleh ulama di zaman itu. Kenapa sampean ini Imam Malik kok maunya kalau makan yang enak-enak? Ini ulama besar sama-sama ulama besarnya. Imam Malik ditegur. Kenapa sampean kalau makan itu yang enak-enak? Tidak mau makan yang enggak enak-enak. Imam Malik menjawab, "Qul man harrama zinatallah." Siapa yang mengharamkan wat thayyibat? Siapa yang mengharamkan yang enak-enak itu? Ada yang haram. Qul man harrama. Siapa yang berani mengharamkan zinatallah? Keindahan-keindahan dunia ini yang ada di dunia ini. Wat thayyibat, makanan yang thayyibat, yang enak-enak. Tapi tak bengal kia segikir nih. Karena apa? Beliau berangkat dari syukur. Beliau berangkat dari syukur. Jadi katanya Syaikhul Hasan Asyadzili kayak tadi, makan itu enak, yang enak. Kenapa? Kalau makan itu enak, katanya Imam Asyadzili, kalau bersyukur itu tembus ke langit. Alhamdulillah, malaikat ngedingkapi. Siapa kadu asuh korek ngedingkannya? Kenapa? Karena syukurnya sungguhan. Kalau sampean makan yang tidak enak, alhamdulillah. Alhamdulillah bulan ada boleh kan tidak neka. Jadi syukurnya tak pati tembus, alhamdulillahnya semua apa itu tak pati kedingnya malaikat. Kalau makannya enak itu alhamdulillahnya malaikat di langit itu dengar semua. Niki. Jadi kita itu jangan hari penghobi makan. Enggak, kita memang tidak boleh memaksa apapun yang di saat itu kita punya untuk engkau terus nase amboina misalnya. Pese Andi. Tapi eman kok deku apa? Lah ini tidak boleh yang kayak ini nih. Kenapa hidupmu tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau memang enggak punya ya tidak apa-apa, nikmati yang ada. Itu namanya tidak punya. Tapi kalau kamu punya, jangan sekali-kali eman kamu itu. Karena emanmu itu akan menutup syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang harus obat nih kan. Harus obat nih pikiran nih. Ternyata ibadah itu banyak lewatnya ibadah. Jangan hanya kita itu wah sorong ngiri, tok. Lah ini tidak ada syukurnya, orang ngirit itu tidak ada syukurnya. Karena dia akan selalu merasa kurang tiap hari. Katanya Syaikhul Hasan Asyadzili, kalau berpakaian maka berpakaianlah yang bagus. Sampaiannya ke monsoki, mulai kelampis dia model, mulai kelampis gentang. Itu kalau sampean kan, engki semelarat ayang bayang kelampis gentang. Karena kamu itu akan terus bersyukur kepada Allah gara-gara kamu melihat dirimu itu baik. Dan orang yang menampilkan seperti ini tidak menampilkan orang yang semelas. Gitu. Menampilkan diri orang yang melas itu tidak baik. Iya. Bahkan katanya Kiai Maimun Zubair, katanya Kiai Maimun ini, kalau ada kiai bisa beli mobil Alphard misalnya, tapi dia kok beli Cherry, ini haram. Haram. Kenapa kok haram? Karena al-Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Apalagi yang datang ke China soki. Apalagi yang melarat sedih. Lah ini sampai nampakkan. Maka tampakkanlah bahwa orang Islam itu ya begini. Artinya orang Islamnya kayak ya'lu wa la yu'la alaih. Harus berada di atasnya. Jadi ada aliran ulama yang kayak gitu. Yang ya ulama sealirannya aliran melarat. Kalau memang hatinya memang karena Allah Subhanahu wa taala, itu bagus. Orang berpakaian misalnya kelampin baju bahkan pedas umpamanya. Kemudian dia bangga dengan pakaian itu tidak benar. Itu tidak benar.
Karena apa? Karena biar dirinya dinilai oleh orang bahwa saya ini tidak suka dunia. Wah, ini paling tidak benar. Justru hati ini harus dilawan. Kalau kamu ingin dikatakan zuhud oleh orang, ingin dikatakan tidak cinta dunia, maka tampaknya mencintai dunia. Di saat kamu terlalu bangga dengan dunia ini, maka kamu mundur. Jadi hidup ini adalah melawan hawa nafsu kita. Semuanya harus karena Allah, bukan karena dunia. Termasuk kata saya tadi itu karena dunia, orang ini ke iman. Orang ini kadung bahil nih kan. Kebaik obat untuk abad itu iman. Sampai minta kedokteran apa Pak? Tak kedua nobeng kedua. Minta obat iman. Lah ini salah nih kan. Itu tidak benar. Jadi rasa iman itu tidak benar kalau untuk hal yang boleh. Jadi jangan jangan membiarkan hati itu seperti itu. Itu tidak mencintai Allah, tapi itu mencintai dunia namanya. Terus, nah, jadi ini shaim. Nah, secara fikih begini. Secara fikih itu begini. Kalau ada orang diundang, ada orang berpuasa diundang untuk makan-makan. Secara fikih begini. Kalau puasanya sunat dan orang yang ngundang itu sampean sudah ada di undangan. Maksudnya itu sudah ada di tempat itu. Ini lebih baik puasa apa lebih baik makan? Lebih baik makan kalau bikin bahagia orang yang undang. Artinya puasanya ditinggalkan. Nek unjung asar kari didi. Kan dene kan? Tinggal sedikit puasa saya ini, masa saya harus makan ini. Tapi kalau bikin orang tuan rumah itu bahagia, maka kamu lebih baik makan. Pahala makanmu itu lebih besar daripada pahala puasa. Kadang-kadang kita merasa eman garis titik pasan. Nah, emannya kita itu tidak benar. Tidak benarnya kenapa? Karena kamu menganggap puasamu ini lebih bernilai tinggi daripada menghormat orang yang ngundang. Padahal menghormat orang yang ngundang itu lebih tinggi pahalanya. Begitu juga tuan rumah. Tuan rumahnya misalnya sedang puasa. Kok kedatangan tamu? Tamu nih jauh dan nih kalau ketemu yang tetangga dan nih sering tar ngopi. Tamu jauh deh buat beri ngakak. Nah, maka si tuan rumah itu sebaiknya makan juga, berhenti puasanya. Kalau puasa sunat. Bulan Ramadan nih kesampaian bulan Ramadan ketemu yang di jauh. Pada Fiber ini bisa sampai ini ke sana. Kanjeng Nabi itu begitu. Kanjeng Nabi ini begini. Pagi-pagi tidak ada makanan, Kanjeng Nabi ini puasa. Misalnya tanya ke istrinya, Aisyah, ada makanan pagi ini? Tidak ada ya Rasulullah. Ayo wis, kok puasa begitu? Saya puasa saja. Kalau belum Kanjeng Nabi ada buah puasa. Kalau sangat berdereng teratar rebe misalnya. Mereka berada Kanjeng Nabi. Oh ya wis engkau bu ambu puasa. Begitu Rasulullah itu. Kan enak ibadah seperti Rasulullah itu kan. Kita yang kayak ini mau lebih dari Rasulullah. Jadi sama dengan diundang. Apalagi untuk menghormat tamu. Ada tamu ya harus saya hormat. Emulaki nasi makan bersama. Itu. Ah, kalau sampean yang di sini tadi itu sampean kilo depak kata maki yonce. Mana piano nega ya terlegi ke jompo ada misalnya. Oh kok apa sah? Tak bisa. Orang betul kan koncengan sebaiknya datang karena memang makan tidak makan itu sama saja mengkoncengan gesan iki. Kari berkati sambil beleman kan ndak neka. Itu kalau di daerah kita, di tradisi kita. Ya, begitu itu, ini masih masih diperinci lagi oleh ulama. Ini saking kita itu disuruh belajar hati yang baik. Kalau misalnya mengatakan ini shaim ini ada riya di dalam hatinya.
Ini soim. Kula apa semangkin. Malah tahu cuk abang apa. Kan riya timbul dari dalam hati. Saya ini seporana tak bisa antar gula apa semangkin. Karena ada perasaan ingin menampakkan bahwa dirinya ahli ibadah. Lah kalau kayak gini, ini tidak baik mengatakan ini soim. Dia boleh pakai alasan yang lain kalau ingin menjaga puasanya. Seporan gula tak neng cukup cukup embek kan dan yonceng embek yonceng apa? Itu bisa alasan yang lain. Artinya dia berdusta itu boleh karena untuk menjaga apa? Menjaga agar puasanya ikhlas karena Allah. Dan ini saking kita itu diajari oleh para ulama untuk ibadah itu dengan hati kita itu. Hatinya beribadah, bukan hanya zahir kita tapi hati kita juga berusaha untuk membersihkan diri. Boleh ini. Namanya itu istilahnya tauriyah. Tauriyah. Istilahnya itu tauriyah. Jadi werro. Jadi ya hanya cari alasan yang agak samar. Alasannya yang agak samar. Alasan apa? Jadi juga kadang-kadang jujur itu kadang-kadang tidak baik ya. Kadang-kadang tidak baik. Padahal dua orang laki abine boleh kan. Abine ini tanya lagi. Jadi maka ditang bini sengoda kan. Ya itu menyakitkan itu. Ayo jujur. Ya ditang bini sengoda misalnya. Ini menyakitkan. Dan ini walaupun jujur tidak baik ya. Tidak baik ini. Harus berdusta. Maka dustanya bisa dapat pahala. Jadi ada orang, paten orang buru kesampian. Buru masuk ke dalam roman sampean. Pas saya mati itu nabeng. Ngetilah anu kan buru kan. Wah juga di dalam. Itu sampean dosa itu. Tapi kalau sampean menutupi, maka tidak dosa. Jadi boleh tanya ke orang, sampean itu bertanya kepada orang. Kalau orang ini jawabnya menyebabkan tidak jujur, sampean jangan bertanya. Pada orang yang datang utang PC, habis sampean ditanya lagi. Ini mah aja. Dia laku apa? Lah ini sampean dosa saatnya nih kan. Mon orang kesa pas aja lagi todus ya nan saja jujur todus. Senyebab bagi orang ini dusta siapa? Ya kamu yang bertanya. Makanya tak boleh usil ke orang ini. Jadi campunya tanya di kemah. Campu tanya dia ke sampean. Saya ki empon cukup nih kan. Assalamualaikum saya. Loh ini pertanyaan yang paling bagus ini. Sampean pas tanya dari orang di kemah. Orang nikah, todus aja berjujur gara-gara sampean loneng. Aja lagi mau tanya akhir agar jujur. Sampean oneng bahwa dia akan menjawab tidak jujur. Tapi sampean ditanya akhir ini dosa sampean. Karena sampean yang membawa orang ini tidak jujur. Nek lagi kayak ini kah? Makanya jasa biasa lagi itu privat. Ada satu privat yang harus dijaga oleh orang lain. Jadi mana jawab mereka, mana tanya saya. Mereka terpaksa tanya, tak terpaksa kiri cukup assalamualaikum. Jadi bahasa basinya saya. Pada bisa sampean matabar ACR boleh ke orang kisah. Tare neka apuka kan. Pantarong kula sampean me mapegel. Tuh, yang karo teken matabar me entar kowe. Lah sampean sama tabar itu dosa sampean. Sampean jangan menawarkan makanan ke orang lain kalau sampean tidak sungguhan. Itu dosa. Cepono ini dosa. Tapi mun sampean ngecek apu, kelakar orang kuat dari lumate. Tore apu kentok. Lah tak pantarongku, kau yang sampean nek kesampean nek dosa iki. Jadi nek kan sampean. Mun sampean tak kenceng ya sah. Njok tak kontar kan. Iki nyapa bae. Assalamualaikum saya do nek kamu pon nek kan. Lejak tore apu kan nek. Pantarongku sampean tak. Jadi ke dosa. Sampean dosa. Kanjeng Nabi nek kan. Iki Kanjeng Nabi iki enggak nek kan. Orang ya cek ayo kan
Kanjeng Nabi ada nang luar Kanjeng Nabi. Tak nang lem dalem kisah. Tak kali sampean ngetek mau ada. Kanjeng Nabi ini nemper-nempernya biasa. Lebar orang lebar, ini biasa Kanjeng Nabi ada. Malah bulu Kanjeng Nabi ini ketoman orang bine pelacur nih. Aneka congoco Kanjeng Nabi bulan sadar aril. Katanya apa sampean Kanjeng Nabi kok makannya di luar? Orang anu dan negeri. Mon reken orang di rumah dan negeri. Biar apa ya biasa kok ngakan di luar. Wala ngakan kena. Engki kartulan sampean bocah. Nek kira Kanjeng Nabi. Iya karena itu ulang bisa. Tapi Kanjeng Nabi lagi. Begitu itu ulang Kanjeng Nabi langsung nangis mereka. Langsung nangis atau buat ambu ingat ketusan kapi. Mun sampai ada tulang jeng lain tangki. Coba kan nak itu ulang celak nek wis sampai. Karena mereka bahaya nih katanya. Kalau Rasulullah itu memang punya tujuan tersendiri bahwa hari yang berkesehatan apa budak apa, nah dia akan disuapi makanan oleh saya maka dia akan bertobat. Nah kalau beringat nih kanan orang becek, orang wali mungkin saja bisa seperti itu. Terus yang ketiga neka bacaannya kalau kita berbuka. Bacaannya neka sebiasa kisah. Kita kalau setiap berbuka maka cek langsung nabrak lagi. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Bismillah neka penting setiap kita mau makan itu baca bismillah. Mau minum baca bismillah. Karena apa? Karena sebenarnya yang bikin kita itu kuat, yang bikin kita kenyang, yang bikin kita seger itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menanamkan keimanan di dalam setiap kita akan makan. Setiap kita akan makan, tanamlah keimanan bahwa segala sesuatu itu adalah Allah yang berkehendak. Kita kenyang itu Allah yang mengenyangkan. Kita haus atau lapar ya Allah. Enten neka lakar ongkuan ki. Artinya iman kita. Sampean yo muntah ngakan tak kira kenyang. Banyak makhluk Allah ni tak ngakan kenyang. Saya malaikat ni kan tak ada, kenyang malaikat ni. Tapi kadang-kadang kita lupa itu. Lupa. Ada makhluk-makhluk Allah yang tidak makan tapi kenyang. Ada makhluk Allah yang makannya beda-beda kan. Berarti kan hanya bukan nasi yang mengenyangkan. Kenapa? Karena ternyata manuk pun ngakan nasi tak kenyang mati kan. Ada benda-benda yang lain untuk ini mengenyangkan untuk ini. Nah, itu yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebenarnya segala sesuatu itu tidak mengenyangkan, itu hanya adat yang diciptakan oleh Allah. Imannya waktu sajian ajari tadi. Sajian ajari kita. Ngejo iman pakun-pakun dan gitu. Imannya kita terus jangan oke kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah penting. Terus baca ikadinto zahabat dhama'u wabtallatil uruq. Neka supaya baca di saat kita Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Zahabat dhama' wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah taala. Neka dibaca oleh kita. Lah ulama ini berbeda pendapat dalam membaca ini. Neka baca setelah ajr napa sebelum ajr? Ada ulama yang mengatakan ini bacanya setelah berbuka. Niki setelah buka, bukan bismillah. Mari buka baru baca ini. Ada yang mengatakan baca sebelum. Tapi secara arti neka kadin cocokan marena. Karena artinya neka zahabat dhama. Hilanglah semua
rasa lapar. Wabtallatil uruq, urat-urat sudah basah lagi. Wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala pasti kita dapat insyaallah. Terus yang satunya, Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Ya Allah, saya berpuasa karena Engkau dan kepadamu aku beriman. Wa ala rizqika aftartu, dan atas rizkimu saya berbuka. Jadi baca mari ada alhamdulillah. Baca sebelum ada kita akan apa? Artinya sepenting ini sekitar sebelum atau setelahnya. Bacalah doa tadi. Saya biasa bacakan Allahumma lakasumtu. Ini biasa baca nih. Wabika amantu ala rizqika aftartu. Kadang-kadang mulai nih kelupain nih kak. Bismillah tak ada langsung sikat nih kan. Terus Ar-Rabi' nih kak, yang keempat itu berbuka kepada rutub atau tamar atau air. Buka itu awalnya apa? Awalnya itu kalau ada kurma. Menurut rutub nih kak, kurma basah, nih kak rutub. Tamar kurma kering. Sebanyak nih kan kurma gitu. Menurut top kisah neng Indomaret kisah saya segi anu kisah berdetangke ya kisah rutop. Jadi itu sediakan di kita itu kurma biar kita tiap berbuka itu pakai kurma. Nika senang. Mana biar ada kurma ada rutop maka berbuka air. Jadi air yang kita minum ya. Terus selanjutnya ini kembali ada Pak Kebab. Sahabat Ibnu Umar itu dulu berbukanya pakai istrinya. Ya, berbuka langsung. Boleh apa enggak? Ya boleh. Tak apa-apa. Mau dari siang sampai letak ning tahan kan dan gitu. Nanti adzan langsung kan. Jadi 4 istrinya Sayyidina Ibnu Umar itu, Abdullah bin Umar itu, berbuka dengan 4 istrinya. Kita banyak bolong lagi gantian. Dan ini azhadu sahabat Ibnu Umar ini. Paling zuhudnya sahabat itu Ibnu Umar. Awra'u sahabat paling wara, a'lamu sahabat paling alim. Jadi kencang betul lagi Kak, bukaan apa Kak? Agak punya kolak kena meliasati yang rajin. Lu mandi bayi saya abad. Tentu begitu adzan ya langsung istrinya dikumpulin. Ya barangkali ada yang mau niru di sini tidak apa-apa. Bola, tapi orang matur ini tak pate reka di rengarang. Boleh, artinya itu boleh. Wah coba. Hal yang baik itu saya katakan hal yang boleh, tidak ada yang jelek. Katanya Rasulullah itu wa fi buti ahadikum sadaqah kan. Nyium istri itu pahala, tidur dengan istri itu pahala. Akan apa misalnya. Lah, ini hal yang baik. Waktu pikir guru sampai ngejek sok-sok, kemudian sok-sok suci lagi. Hal yang baik itu justru itu adalah apa yang boleh itu baik. Sampean mi pangeran iku beri zakar kebain apa to? Sangku kebain jalan kemene ketok. Ya, kita diberi mulut ya untuk menikmati nikmat Allah lewat mulut. Kita diberi kuping menikmati nikmat Allah lewat kuping. Kita diberi zakar oleh Allah ya nikmati nikmat Allah asalkan halal. Cek sabar dan baik. Maka sahabat itu bertanya kepada Nabi itu, ayati ahaduna syahwatahu fihi ajrun. Wah neka kadang seneng kanjeng Nabi, masa oleh ganjaran neka. Niki sebenarnya sahabat neka protes dek kanjeng Nabi ini. Kanjeng Nabi ada buah fi buti ahadikum sadaqah polong tedung ji kaduk oleh ganjaran ya. Sahabat tanya, masa neka oleh ganjaran kanjeng Nabi? Pak kanjeng Nabi tanya, mau sahabat de saharam dosa penjara. Artinya mun azina dosa penjara.
gitu sah. Mun sabab dosa halal oleh kencing. Mun sabab dosa haram oleh dosa. Cebuna kencing. Terus boleh di antara adabus saum itu adalah ta'jilul fitri wa ta'khirus sahur ya. Abu kene ketulian, begitu adzan langsung sikat nih. Dan iki. Cek wong kok deki abu kamare tarawih aja sampean sak tarawih ingat sengakan. Nggih. Mau sampean abu kabil, kok abu kamare tarawih, sampean bejeng tarawih, pikir napa? Kita eren pikir. Kira-kira sengakan. Tapi hajat-hajat kita itu pemare. Saroko aroko pas apa aja tenang dan gitu. Tak imbu bisa ngakana, tak imbu bisa rokok. Kenapa? Karena sudah selesai. Bodoh orang ini kak apa kegeluan. Kita aja tak tenang guys. Dia enggak gelas enggak ke kolak, enggak ke es campur, enggak ke sebenarnya. Sudah selesaikan penuhi hajat kita. Setelah itu kita sholat. Itu yang paling bagus takjil. Jadi takjil ini kedulian. Takjil sahur. Takjilul fitri. Dulian apukan. Nabi gula tangki gula ni kalau yang sandi jadwal ni. Sandi jadwal sholat gula. Jadi orang kita adzan gula lakukan dan ni. Kadang adzannya kurang 2 menit dan ni. Gula. Biar anak tanya lagi, bah melapu ke baru, lemasok lah. Jadi artinya gula ni kan tim hisap ni Bangkalan, hisap rupiah ni kan gula ketua ni Bangkalan. Jadi nekuk jadwal ni kan, jadwal saya punya tiap harinya jam berapa ni kan, gula ketua jadwal ni kan. Tiap apa buka ada gula ni, contohnya apa buka ada. Dia buka ada pas ke masjid dan ni kan. Dia ke masjid yang semak we gula kan dia ni ke masjid ni. Dia ke masjid suruh adzan we gula tukang adzan. Dia adzan dan. Padahal gula lah setare apa. Ini kan bentuk takjilul fitri. Neka sudah dikasih, napa guys? Sudah ada. Jadwal ni kan jadwal solat ni kan. Kadang-kadang dari aslinya ni kan kacek telok dia ni kan. Bisa kacek 4 dari aslinya. Saya kocak maghrib itu kapan? Al-ghurub, terbenamnya matahari. Saya kocak terbenamnya matahari, yaitu terbenam secara keseluruhan. Piringan matahari sudah masuk, neka baru kocaki maghrib. Kadang-kadang adzan neka lah 3 menit dari neka. Kenapa dihitung itu? Karena untuk menjaga-jaga takut kesalahan dalam menghitung. Tapi selama ini hisab itu akurat. Jadi hisab itu qot'i katanya ulama. Cuma sampean terone ru'yah sampean nika. Maksudnya ru'yah sampean ningali terbenamnya matahari cocok kaki jam nika. Sampean ketuan jadwal salat misalnya nika. Jadwal salat jam 17 sekian maghrib. Sampean mau bukti yakin sampean entar ke tasik iki. Matahari kelihatan saat terbenam. Pasti mereka keluar terbenam daripada jadwal. Kalau jadwalnya mereka jadwal paling cepat mereka kasih ke 1 menit dari terbenam. Dari terbenamnya matahari ini paling cepat. Jadwal yang tercepat ini 1 menit. Baru ada. Ada yang sampai 2, ada yang sampai 3, ada yang sampai 4. Terus kalau sahur wa ta'khir sahur. Kalau sahur ini her ngahir. Jadi her ngahir mun sahur nika. Kanjeng Nabi nika mana biasa sahur, lastari sahur Kanjeng Nabi. Maca Yasin la adzan. Maca Yasin Kanjeng Nabi nika pas adzan. Ukur ada nika. Lambat kan ada menit. Berapa menit? Zaman Kanjeng Nabi ada jam. Jadi ukurannya adalah ayat Quran. Sekian 100 ayat Quran Rasulullah pas membaca ayat sekian, maka Rasulullah pas adzan. Artinya kacing cicik nah.
Langkup 5 menit. 5 menit nika momon bi napa iki to tangki. Lamba ada imsak cuma Kanjeng Nabi ini. Ada imsak. Niki. Imsak nika asline ki sapa? Sik kocak imsak nika engki adan. Tapi abali kegelek niki. Kadang-kadang adzan subuh ini niki di jadwalnya itu dilebihi 3 menit. Tapi sampean jaga-jaga kan ndak neka. Adzan kalau berapa? Kurang kalau menit. Lah berarti sampai dijabukan ya karena sudah masuk waktu subuh hanya secara perhitungan masih ditambah dan neka. Paham lagi? Paham. Coba sengaja, ya dia mau sapu je pun adzan lah sapu. Aja sampean. Karena adzan guys, narok jadwal perhitungan. Nang jadwal perhitungan lebihin dan neka. Umpah lebih 5 menit kan sampean, sampai kenyang neka dan neka. Jadi makanya ini jadwal itu diberi imsak. Kenapa? Karena untuk jaga-jaga. Malah orang ambu gendina. Padahal kiki pun tan aslina. Cuk saking ngene ngalain aslina. Mun sampean oneng fajar sodik keluar, wis subuh lah fajar sodik keluar. Berarti hadisnya kita nekah. Idza adzana Bilalun, tebuna Kanjeng Nabi. Jika Bilal adzan, fakulu washrabu. Maka kamu makan dan minum. Artinya maksud asawur. Mun Bilal adzan asawur. Deneka. Wa idza adzana Abdullah bin Ummi Maktum, jika Abdullah bin Ummi Maktum adzan, fa'amsiku. Maka disopu kado tak boleh ngakan. Fa'amsiku. Tak boleh ngakan ya. Dia campur dengan Kanjeng Nabi tu men. Jadi Bilal ni adzan lah. Allahu Akbar. Lagi sahur. Ini kena. Adzan Bilal ni kan adzan sahur. Sahur je boleh dah lah penjak ber dah ni. Ni dari. Bilal lah sahur. Keng sahur ngakui adzan ni kan kena. Karena ada sahur zaman Kanjeng Nabi sahur ada. Jadi Bilal ni Allahu Akbar Allah. Mereka orang ada. Sekejap lagi dan mereka baru Abdullah bin Ummi Maktum mereka adzan sapu. Baru kalau Abdullah bin Ummi Maktum adzan, fa'amsiku kamu jangan makan. Berarti itu sapu. Abdullah bin Ummi Maktum mereka orangnya buta tak ningal ya. Tapi dia tukang adzan sapu. Lah ni kata patok tak ada. Acam cuma neka. Adzan ke dan ada neka. Lah masuk sapu. Cari ada acam cuma Kanjeng Nabi pernah gelan sapu, ngecam ki sapu. Tak ada. Tapi Abdullah bin Maktum neka tepat pun adzan. Lepas adzan dan neka. Berarti neka sapu. Bilal lah karmu adzannya Rasulullah. Muadzin tetap neka. Hanya mon sapu Bilal adzan seanu. Adzan sekeluar. Jadi adzan Bilal itu sahur. Sunat asahur neka akhir. Misalnya sampai anak sahur kol 12 sampai anak kok kira-kira ke masjid ya ke masjid. Lah kenapa? Deki sampeannya ke menyiasati. Begitu imsak misalnya imsak sampean ngenom gitu niat asahur. Ngenom niat asahur nek at-taqawi ni. Tapi sampean tetap oleh ganjaran takhir sahur nyaman. Ya nek. Terus Kanjeng Nabi adabu orang-orang itu akan selalu berada dalam kebaikan, dalam kemenangan selagi orang itu ma'ajalun nas alfit, selagi orang-orang itu kalau berbuka itu cepat-cepat. Dan al-Yahud wan Nasara yuakhiruna. Mun orang Nasrani lambe zaman Kanjeng Nabi, orang Yahudi, orang Nasrani mun apukeun eka nang tenang. Bodoh bahasa orang Nasrani, orang Yahudi. Mun apukeun nang tenang. Kanjeng Nabi soro tulian orang bahasa.
Malah tak apa itu biar Yahudi. Terus munasawaran akhir-akhir. Mungkin sekarang itu yang bisa saya sampaikan tentang adab syaur. Ngereng Nabi buat saya yang bertanya. Sabung ki.